Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi kalian simak video ini sampai akhir. Apa itu diagram? Diagram adalah gambar sederhana yang menunjukkan penampilan, struktur, atau cara kerja sesuatu atau yang merepresentasikan data. Jika kamu ingin menyajikan data dalam bentuk diagram, maka data yang kalian miliki ini harus disusun dan juga diubah dalam bentuk gambar ataupun lambang, sehingga data yang disampaikan melalui diagram ini akan jauh lebih menarik. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diagram batang. Yang kedua, diagram garis. Yang ketiga, diagram lingkaran. Khusus video kali ini, kita hanya akan berfokus pada diagram lingkaran. Apa yang dimaksud dengan diagram lingkaran? Diagram lingkaran merupakan cara menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring. Setiap juring menyatakan besar tiap-tiap data. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Penggunaan diagram lingkaran pada umumnya ditujukan untuk mengetahui proporsi suatu data terhadap keseluruhan data. Sesuai dengan namanya, data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Kamu harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Oke, terus cara menghitung diagram lingkarannya bagaimana ya? Berikut ini adalah rumus yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Rumus yang bisa kalian gunakan adalah frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Yang kedua, rumus diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Kalian bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Ketika semua kategori data sudah diubah ke bentuk persen atau derajat, kamu bisa langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besarnya masing-masing. Gunakanlah busur derajat agar pembagiannya bisa lebih tepat. Sekarang, mari kita berlatih mengerjakan soalnya berikut ini. Soal yang pertama, diketahui data olahraga favorit dan banyak siswa, dengan total jumlah siswa sebanyak 45 orang. Data olahraga favorit sebagai berikut. Yang pertama, sepak bola. Memiliki peminat sebanyak 18 siswa. Sedangkan bola basket sebanyak 6 siswa. Olahraga tenis sebanyak 12 siswa. Olahraga renang sebanyak 4 siswa. Dan olahraga voli sebanyak 5 siswa. Data tersebut apabila disajikan menggunakan rumus besar sudut, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sepak bola. Frekuensinya yaitu 18 dibagi dengan jumlah datanya, yaitu jumlah data sebanyak 45. Sehingga 18 dibagi 45 dikali 360 derajat. Maka hasilnya yaitu 144 derajat. Kemudian pada olahraga bola basket, frekuensinya sebanyak 6 dibagi jumlah data sebanyak 45 dikali 360 derajat. Hasilnya yaitu 48 derajat. Kemudian pada olahraga tenis, frekuensinya sebanyak 12 dibagi jumlah datanya sebanyak 45 dikali 360 derajat. Maka hasilnya yaitu 96 derajat. Olahraga yang selanjutnya yaitu renang. Memiliki frekuensi sebanyak 4 dibagi
jumlah data sebanyak 45 dikali 360 derajat. Hasilnya yaitu 32 derajat. Olahraga yang terakhir adalah voli. Frekuensinya sebanyak 5 dibagi jumlah datanya sebanyak 45 dikali 360 derajat. Maka hasilnya yaitu 40 derajat. Soal yang kedua, diketahui data golongan darah dan banyak siswa dengan total jumlah siswa sebanyak 50 siswa sebagai berikut. Jenis golongan darah 50 siswa diantaranya yaitu golongan darah A sebanyak 15 siswa, golongan darah B sebanyak 11 siswa, golongan darah AB sebanyak 4 siswa, dan golongan darah O sebanyak 20 siswa. Data tersebut apabila disajikan menggunakan rumus besar persentase, maka jawabannya sebagai berikut. Golongan darah A, frekuensinya sebanyak 15, dibagi jumlah datanya yaitu 50, kemudian dikali 100%, maka hasilnya yaitu 30%. Golongan darah B, jumlah frekuensinya sebanyak 11, dibagi jumlah datanya yaitu 50, kemudian dikali 100%, maka hasilnya yaitu 22%. Golongan darah AB memiliki frekuensi sebanyak 4, dibagi jumlah data sebanyak 50, kemudian dikali 100%, maka hasilnya yaitu 8%. Golongan darah yang terakhir yaitu golongan darah O. Jumlah frekuensinya sebanyak 20, dibagi jumlah data sebanyak 50, kemudian dikali 100%, maka hasilnya yaitu 40%. Agar informasi yang ingin kita sampaikan dapat diterima dengan mudah, maka kita harus memilih diagram mana yang tepat untuk data yang kita miliki. Lantas, bagaimana caranya? Mari kita pahami terlebih dahulu kegunaan masing-masing diagram berikut ini. Yang pertama, diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu atau menggambarkan data tentang keadaan yang berkesinambungan. Misalnya, ketika ingin membandingkan berapa jam rata-rata waktu yang kalian dan teman-teman kalian gunakan untuk mengerjakan tugas setiap harinya selama 1 minggu, maka kalian sebaiknya menggunakan diagram ini. Diagram yang kedua adalah diagram batang. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan ataupun perbandingan suatu nilai dari objek penelitian dalam jangka waktu tertentu. Umumnya digunakan pada data kategorik. Bisa juga untuk melihat data yang sudah dimasukkan ke dalam beberapa klasifikasi. Misalnya ketika ingin membandingkan jumlah siswa di kelas 7 yang berada di sekolah kalian, maka kalian sebaiknya menggunakan diagram ini. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram ini digunakan untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Biasanya disajikan dalam bentuk persen dan derajat, sesuai dengan porsi masing-masing. Misalnya, ketika ingin melihat apakah siswa yang menyukai soto lebih dari separuh dari total keseluruhan siswa di kelas, maka diagram lingkaran adalah bentuk yang tepat, karena kita akan lebih cepat mengidentifikasi bagian sektor lingkaran yang besarnya lebih dari satu lingkaran. Nah, itu tadi materi tentang diagram lingkaran. Semoga materi kali ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal matematika, terutama pada bagian diagram. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Inggris ini ya. Terima kasih. Bertemu di lain video.